Hai Talk. Broadcasting Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bareng aku Lasrisana di Hai Talk. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng guest yang cantik banget nih. Kita bakal ngobrolin tentang mahasiswa yang berprestasi di akademik dan organisasi. Guest kali ini merupakan wisudawan terbaik FEB periode 3. Siapa ya? Langsung aja nih, mari kita sambut Kak Cahya. Halo Kak. Selamat malam. Malam. Boleh nih kenalan kita dulu kali ke teman-teman yang lagi dengerin kita atau lagi lihat kita. Perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Cahya Kinanti. Aku dari angkatan 2017 dan di Himatansi sendiri dulu aku dipercayai sebagai sekretaris bidang 2 di bagian penelitian dan pengembangannya. Oke. By the way, makasih nih buat Kak Cahya karena udah mau ngulangin waktunya buat ngobrol bareng kita hari ini. Dan buat mengawali perbincangan kali ini, bisa kali ya Kak Cahya ceritain gimana sih perjuangan Kak Cahya selama ngampus di FEB UMS sampai bisa jadi sekarang ini dan dapetin gelar wisudawan terbaik di FEB UMS, Kak. Oh ya, jadi dulu waktu masuk kampus ya, itu di semester 1, itu kan sebelum mengenal Himatansi itu kan kita dari kayak pengenalan masa kayak gitu. Nah, waktu itu aku mikirnya kalau cuma kuliah pulang kan ngebosenin kayak gitu ya. Kita juga butuh temen kayak gitu. Nah, dari itu aku ikut ke Himatansi. Nah, di situ kan ada beberapa tahapan tesnya juga. Nah, alhamdulillah lolos masuk di Himatansi, ikut juga nih kayak diklatnya gitu, AMC, Elmod dan sebagainya. Nah, di situ setelah kita masuk di Himatansi itu kan setiap hari ada rapat dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi selain kita tugas utama kita sebagai mahasiswa, kita kan juga di situ bertanggung jawab nih di himpunan kita. Nah, oleh karena itu yang namanya manajemen waktu itu sangat diperlukan ya. Nah, bukan berarti ketika kita udah terjun di organisasi itu bakal membuat nilai kita tuh turun. Nah, itu salah banget ya persepsi kayak gitu. Bahkan dengan di organisasi tuh kita bisa kenal gitu loh, kita bisa kenal cutting, kita kenal dosen lebih dekat. Nah, itu bisa menjadi cara kita untuk mendapatkan nilai atau IPS yang bagus itu kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari teman-teman itu kan perjalanannya mulus gitu ya, bisa sampai jadi wisudawan terbaik. Nah, sebenarnya tuh enggak gitu. Aku dulu juga sempat ditolak jadi asisten praktek, itu aku sempat ditolak. Nah, pada akhirnya jadi asisten dosen itu aku di semester akhir itu baru keterima jadi asisten dosen kayak gitu. Jadi perjuangannya tuh enggak semudah yang teman-teman pikirkan gitu ya, kayak enak nih IPS-nya masih tinggi terus. Nah, enggak kayak gitu. Jadi aku juga pernah mengalami naik turunnya nilai, itu juga pernah perjuangannya. Wah, gila nih, keren banget sih Kak Cahya. Perjuangannya emang gak main-main ya Kak. Tapi aku salut loh sama orang yang bisa manajemen dirinya gitu, manajemen waktu. Di samping, kan kuliah tuh udah sibuk gitu ya. Nah, gimana nih cara Kak Cahya masih bisa bagi waktu gitu antara organisasi sama lingkungan sekitar? Jadi kita harus nerapin skala prioritas ya. Mana nih yang harus kita kerjain terlebih dahulu gitu, antara kuliah apa deadline dari organisasi gitu. Nah, kalau kuliah itu kan pasti kita dapat tugas ya dari bapak ibu dosen. Nah, begitu juga dengan organisasi, kita pasti punya job desk, apalagi kalau rapat sampai malam. Nah, karena kita tahu jadwal rapat kita itu pasti malam, nah jadi di sela-sela istirahat kita itu kita bisa nih kerjain tugasnya gitu bareng sama teman-teman gitu. Jadi itulah fungsi kita atau manfaat kita itu terjun di organisasi, itu kita bisa punya banyak teman. Nah, jadi kita kalau ngerjain tugas tuh bisa bareng-bareng gitu, bisa kayak di base camp itu kan. Kalau sebelum masa pandemi itu kan kita sering ngumpul ya di base camp, kita ngerjain tugas bareng, nah kayak gitu. Jadi cara bagi waktunya itu tadi sih, kita harus menerapkan skala prioritas.
tetap tugas utama kita kuliah itu adalah untuk menimba ilmu. Jadi dahulukan tugas di kampus dulu, baru di organisasi. Gitu. Oh, berarti Kak Cahaya nerapin skala prioritas ya, yang lebih penting dulu diutamakan gitu ya Kak? Iya. Oh iya Kak, jadi tuh beberapa hari yang lalu di Instagram Himatan Siap UMS, kita tuh sempet open Q&A nih buat teman-teman akuntansi yang mau kepo-kepo ke kakak nih. Langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaannya ya Kak. Jadi dari beberapa statement teman-teman aku di kampus atau bahkan anak kampus yang di luar sana pernah bilang gini nih, beberapa dari orang yang ikut organisasi ada di antara mereka yang misal selalu sibuk dengan organisasinya terus IPS-nya tuh jadi turun. Nah ini mengacu ke pertanyaan yang pertama nih, apakah IPS kakak tuh selalu stabil atau Kak Cahaya tuh punya cara sendiri gitu untuk menstabilkan IPS atau bahkan bisa menaikkan IPS kakak? Kalau IPS itu kan berarti hasil kita tiap semesternya itu ya. Nah itu hasilnya itu naik turun sih aku gitu. Jadi di semester awal pun nilainya itu lebih rendah daripada semester akhir ini gitu. Jadi dulu itu kan aku dari anak IPA ya, dari SMA IPA, kemudian masuk di akuntansi. Jadi sama sekali aku belum dapet yang namanya basic akuntansi. Nah, di situ di semester 1 itu nilainya tuh bener-bener sehancur-hancurnya nih. Ya nggak hancur banget sih, tapi kalau dibandingkan teman-teman yang lain tuh ada gitu, ada nilainya itu yang di atas itu ada dan banyak banget. Tapi gimana cara kita tuh kayak temen aku aja bisa gitu, kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Nah mulai dari situ karena aku tahu nilai IPK aku itu IPS ya, berarti IPS-nya itu enggak seperti yang target yang aku harapkan. Nah dari itu baru aku kejar terus itu IPS. Jadi selama 3,5 tahun aku belajar itu IPS-nya itu atau nilainya itu tidak stabil. Nah gimana sih cara menstabilkan? Jadi mulai stabil itu pas aku di semester semester 3 ke atas itu mulai stabil. Nah, gimana cara stabilnya? Karena aku udah dapet basicnya di semester 1 sama semester 2, jadi kan aku udah tahu dasar-dasar akuntansinya. Nah, cara yang kedua itu kita harus mengenali bagaimana sih dosen itu, penilaiannya dosen gitu kan. Ada dosen yang suka keaktifan, ada dosen yang suka dengan tugas-tugas. Nah, jadi gimana cara kita itu mengenali bapak atau ibu dosen itu gitu. Jadi kalau ada yang bilang, Bu ini susah, bapak itu susah nilainya, itu sebenarnya enggak, tergantung gimana cara kita itu bisa ngedapetin nilai yang terbaik dari bapak ibu itu gitu. Biasanya kan kita bisa tanya nih ke cutting, Mas Mbak, bapak ibu ini tuh biar dapet nilai A itu harus gimana gitu. Ada yang harus aktif, ada yang harus ngumpulin tugas-tugas kayak gitu. Jadi buat menstabilkan nilai itu yaitu tadi kita harus cari tahu gimana mendapatkan nilai dari dosen itu gitu. Jadi kayak kita tuh ngomong dosennya gitu loh. Jadi jangan kayak ya udah yang penting ngerjain tugas itu, jangan. Jadi kita harus menerapkan yang namanya target. Kayak aku nanti mau nih lulus dengan IPK cum laude kayak gitu. Otomatis kan kita buat ada pacuan gitu loh buat terus belajar kayak gitu. Atas dasar Kak Cahaya tadi kan menstabilkan IPS kakak nih, penerapan pola belajar yang kayak gimana sih yang Kak Cahaya terapin waktu kuliah biar bisa tetap berprestasi gitu, apalagi kan di masa pandemi kayak gini nih. Boleh di-share berdasarkan pengalamannya Kak Cahaya? Kalau buat menstabilkan nilai atau IPS IPK itu caranya itu sebenarnya kalau belajar itu kan, kalau aku pribadi itu kan tergantung mood ya. Jadi kalau moodnya pengen belajar itu aku bisa fokus belajar, tapi kalau moodnya lagi nggak pengen belajar ya aku lagi bener-bener nggak pengen pegang buku gitu. Nah biasanya itu kan dosen itu pasti ngasih tugas atau ngasih
UTS UAS itu kan berdasarkan apa yang telah beliau Bapak Ibu berikan. Nah, itu kita catat nih apa aja yang penting. Biasanya kan itu ditekan dikasih apa ya, penekanan kan biasanya yang keluar di UTS UAS. Nah, dan aku tuh, tapi ini nggak boleh dicontoh ya, aku tuh belajarnya itu cuma kalau pas UTS apa UAS aja, tapi aku fokus belajarnya kayak gitu. Nah, dan aku tuh tipe orang kalau belajar itu aku ngomong gitu loh, jadi aku jelasin gitu, pokoknya hafalan kayak gitu ya. Nah, aku jelasin gitu, walaupun di situ nggak ada orang, tapi kayak aku ngomong sendiri, kayak aku ngajarin orang kayak gitu. Nah, dengan itu tuh kayak kita tuh bener-bener paham gitu. Kadang kan kalau cuma kita hafalin itu kan kita nggak paham ya. Nah, kayak gitu. Jadi, dan nilai paling banyak di antara beberapa tugas UTS UAS itu kan pasti di UTS sama UAS-nya. Nah, jadi apa ya, kalian itu kalau mau nargetin nilai itu di situ gitu, di UTS sama UAS-nya itu bener-bener kalian fokusin gitu. Nah, itu sih buat menstabilkan nilai, karena biasanya dosen itu patokannya itu di UTS sama UAS-nya. Jadi memperhatikan nilai UTS dan UAS-nya ya? Iya, karena itu porsi paling besarnya kan di situ. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan unik dari teman-teman. Gini, prestasi dan ambisius. Menurut Kak Cahya, apakah itu berpengaruh gitu satu sama lain atau itu tuh dua hal yang berbeda? Gimana nih pendapat Kak Cahya? Kalau menurut pendapatku ya, ambisi sama prestasi itu mereka saling melengkapi sih. Soalnya kalau apa ya, kalau kita nggak punya ambisi, kita nggak mungkin dapetin prestasi, itu nggak mungkin gitu. Kalau kita nggak ada kayak bukan tekanan ya, kayak kita nggak ada motivasi gitu. Ambisi itu kayak motivasi tapi lebih ke besar banget gitu ya pengaruhnya, itu namanya ambisi. Jadi kalau kita nggak ambisi buat jadi yang terbaik, itu nggak mungkin kita bakal dapetin itu gitu. Karena apa, pasti kita tuh belajarnya juga asal-asalan kayak gitu loh kalau kita nggak nerapin ambisi. Nah, dulu aku, kalau pengalamanku dulu ya, itu aku tuh ambisinya gini, aku tuh nggak bakal mau dan jangan sampai aku tuh itu loh ikut SP gitu, karena aku mikirnya gini, apa sih kasihan gitu sama orang tua harus bayar lagi kayak gitu. Jadi ambisi terkuatku kenapa aku dapat nilai bagus tuh bukan karena biar wow atau biar apa, itu enggak gitu, tapi sebenarnya karena itu aku nggak pengen itu SP itu tadi gitu loh, jangan sampai aku tuh ambil semester pendek itu buat SP gitu. Jadi ambisi sama prestasi itu menurut aku tuh mereka saling melengkapi. Oke. Nah, langsung next pertanyaan aja kali ya nih. Ada yang nanya, pengalaman paling berkesan selama jadi mahasiswa FEB UMS yang nggak pernah lupa nih, yang bisa pengalaman yang menyedihkan atau menyenangkan buat Kak Cahya. Silakan. Kalau pengalaman menyedihkan itu waktu di kelas ya, itu pernah ada salah satu dosen yang bikin tegang, itu di setiap hari Jumat, itu di semester awal, itu dosennya bikin tegang, nggak tahu kenapa, pasti disuruh maju, dan aku tuh nggak pernah nggak itu maju, aku lupa sama beliau itu pernah maju apa enggak. Pokoknya waktu kalau beliau udah masuk itu udah awan cumulus itu di atas kepalaku. Terus soalnya beliau juga beliau kan orangnya disiplin juga, terus tegas juga. Takut. Beliau kan juga sempet pernah marah kan di kelasku, jadi sampai sekarang itu masih kebawa aja gitu. Tuh. Kalau pengalaman paling menyenangkan tuh ya kemarin itu gitu, jadi wisudawan terbaik. Itu sih paling menyenangkan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih trik menjadi wisudawan terbaik versi Kak Cahya gitu? Kalau versi aku itu yang pertama itu harus punya target dulu ya. Kalau kita nggak punya target, otomatis kan kita nggak punya tujuan nih. Terus yang kedua itu perbanyak relasi kalian, entah
di organisasi ataupun di luar organisasi. Nah, itu sangat penting. Terus yang ketiga itu kenali bagaimana pembelajaran Bapak Ibu dosen itu. Kalian harus mengenali gitu. Terus yang keempat pertahankan nilai kalian gitu. Kalau bisa ya dinaikkan, kalau nggak bisa ya pertahankan nilainya. Insya Allah nanti bisa kok. Kan di atasku 4 dari. Wah, keren nih. Oke, itu bakal jadi poin-poin bagus sih buat teman-teman yang bakal dengerin video ini. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Gimana perasaan Kak Cahya setelah menjadi wisudawan terbaik FEB UMS? Seneng Kak atau terharu Kak atau gimana nih? Gimana ya? Perasaannya ya pasti seneng sih, langsung hubungin ibu ya, langsung bilang, Bu, jadi terbaik nih Bu, pidato nih Bu. Terus apa sih, pertama seneng, terus habis itu terharu sih, pasti kayak nggak nyangka gitu loh, kayaknya dulu tuh jadi paling nggak tahu apa-apa di kelas pas semester 1, terus tiba-tiba ternyata bisa gitu, aku bisa. Gitu sih perasaannya. Wah, seneng banget sih ya Kak. Udah nggak kerasa nih teman-teman, kita udah lama ngobrol bareng sama Kak Cahya. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan dari Kak Cahya buat teman-teman yang lagi dengan kita atau lagi nonton kita, bisa berupa kalimat motivasi, silakan Kak. Pesan ya buat teman-teman semua, jangan pernah menyia-nyiakan waktu gitu. Kuliah itu masa yang paling menyenangkan gitu. Buktinya aku aja baru beberapa lulus kan, belum sudah bahkan itu udah ngerasain pengen balik ke kuliah lagi gitu, ketemu sama teman-teman gitu, kumpul sama organisasi kayak gitu. Terus pesan aku itu tadi manajemen waktu kalian dengan baik gitu, karena waktu itu nggak bisa kan diulang, jadi waktu itu terus berjalan. Jadi sebisa mungkin kalian manfaatkan waktu itu dengan baik. Selagi masih muda, kejarlah cita-cita kalian gitu loh, buat target gitu, biar kalian itu punya motivasi gitu buat menjalani semua, buat kuliah. Jangan sampai kalian tuh ngecewain kedua orang tua kalian gitu, apalagi kita yang lagi merantau ini ya. Jadi kayak di sana tuh, di rumah tuh ada loh yang menunggu kalian gitu, yang menunggu kesuksesan kalian. Jadi ayo sama-sama kita tuh membahagiain mereka. Kalau enggak sekarang, kapan lagi kan? Makasih banget ya Kak buat kata-kata motivasinya, buat waktunya dan tips yang udah dikasih nih ke kita semua. Semoga dapat ngebantu kita dan bermanfaat semuanya ke depannya. Dan perlu lihat nih teman-teman, kalau semua proses itu nggak mudah gitu. Terus kita tuh harus bisa berdamai dengan rasa sakit, nggak boleh gitu pantang menyerah. Dan tetap semangat. Bener gak nih Kak? Ya betul. Pasti ada, kita naik turun itu pasti ada kok, nggak mungkin naik terus. Makasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast High Talk, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Himatansi FEB UMS. Kalau bisa nyalain tuh lonceng notifikasi biar tahu video-video baru dari kita. Cukup sekian High Talk kali ini. Jangan lupa buat jaga kesehatan buat semuanya, buat Kak Cahya juga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High Talk. Broadcasting Network.